Baik pemirsa Metro TV Lampung, masih dalam Ekonomi Corner bersama saya, Dominikus Widodo, dan Pak Yus Mariza. Pak Yus, seperti apa sih dukungan Bea Cukai ini melalui insentif fiskal dan prosedural dalam dunia industri dan perdagangan di tanah air, khususnya di Lampung ini? Baik, terima kasih Pak Widodo, Mas Widodo. Jadi memang peran Bea Cukai dalam konteks industrial assistance, terlebih lagi di masa pandemi ini, bagaimana Bea Cukai ikut berperan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, kemudian mendorong ekspor, itu salah satu usaha kita dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kita punya dua insentif. Yang pertama adalah terkait dengan insentif fiskal, yang kedua adalah insentif prosedural. Kalau insentif fiskal sebetulnya bentuknya adalah terkait dengan penundaan pembayaran biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Saya ambil contoh, kita punya yang namanya tempat penimbunan berikat. Itu ada namanya kawasan berikat, gudang berikat, kemudian juga ada pusat logistik berikat, ada toko bebas bea, ada tempat pameran berikat, bahkan juga ada tempat lelang berikat, bahkan ada kawasan daur ulang berikat dan seterusnya. Intinya adalah fasilitas fiskal yang terkandung di sana adalah terkait dengan penangguhan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Jadi intinya barang impor masuk ke kawasan itu dia tidak dipungut, dia biaya masuknya belum dipungut, jadi ditangguhkan. Pajak dalam rangka impornya pun tidak dipungut. Nah, kemudian itu diolah, Pak. Setelah diolah, kemudian diekspor. Kalau diekspor ya selesai, Pak. Kalau memang ada porsi tertentu yang dia jual di dalam negeri, barulah itu dipungut biaya masuknya. Biaya masuk dipungut dan pajak dalam rangka impornya dipungut. Jadi artinya pengusaha itu tidak perlu dia membayar dulu segala kewajiban-kewajibannya, kemudian dia olah, dia ekspor. Jadi kan ada biaya, justru itu diberi kemudahan, tidak dipungut. Nah, kemudian itu terkait dengan yang namanya insentif fiskal. Tetapi sesungguhnya di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi itu juga terkandung juga insentif prosedural. Kenapa? Prosedurnya, kegiatannya jauh lebih mudah dibandingkan importasi biasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya insentif prosedural. Jadi kita sekali lagi berdasarkan manajemen risiko, kita ada kemudahan-kemudahan layanan. Kita sebut saja, kita ada yang namanya mitra utama kepabeanan. Nah, mitra utama kepabeanan adalah pelaku usaha atau importir atau eksportir yang memang punya reputasi yang sudah baik, reputasi panjang yang sudah teruji dan cukup baik, sehingga mereka banyak kemudahan-kemudahan. Ada lagi namanya importir jalur prioritas. Itu importir jalur prioritas boleh dibilang begini, saya gambarkan itu pelayanannya instan, Pak. Jadi mereka menyiapkan dokumen impor, mereka submit ke aplikasi impor yang ada di kita. Begitu submit, dia langsung keluar persetujuan untuk mengeluarkan barang. Tapi rekam jejaknya sudah jelas. Rekam jejaknya sudah jelas. Nah, jadi itu mereka boleh saya bilang berapa waktu lamanya layanan sampai keluar barang? Menurut saya instan, Pak. Agak susah diukurnya, instan. Jadi begitu dia dapat respon, dia langsung keluar. Nah, dokumennya dia sampaikan belakangan, barangnya tidak diperiksa fisik, seperti itu. Nah, itu yang namanya betul-betul yang insentif secara prosedural. Kemudian juga ada kita namanya kemudahan impor tujuan ekspor. Itu sama, Pak. Jadi dia ada yang masuknya dibebaskan, kemudian diolah, diekspor lagi. Kemudian ada yang memang dia bayar dulu, begitu diolah, diekspor, ada pengembalian pungutan-pungutan biaya masuk yang sudah dia bayar. Nah, seperti itu. Jadi memang kita banyak sekali kemudahan-kemudahan itu yang tidak lain dan tidak bukan sebetulnya memang untuk sekali lagi bagaimana kita mendukung industri di dalam negeri ini bisa bersaing terhadap impor barang serupa, bagaimana produk kita bisa bersaing di pasar internasional dan bisa memproduksi barang substitusi impor, seperti itu. Jadi istilah kata Bea Cukai juga ikut mendukung ekspor barang-barang olahan ya. Betul. Bukan hanya barang mentah tapi betul. Barang olahan. Betul. Memang kita mengarahnya ke sana. Banyak instrumen sebetulnya, Pak, yang kita gunakan bagaimana kita mendorong ekspor ke arah industri ya, ke industrialisasi, artinya produk lanjutan yang kita ekspor. Tapi memang perlu saya sampaikan kalau untuk menjelaskan bagaimana layanan yang sudah dilakukan Bea Cukai, bagaimana fasilitasi yang sudah dilakukan Bea Cukai, bagaimana pengawasan yang dilakukan Bea Cukai, termasuk juga bagaimana reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Bea Cukai, termasuk kanwil kami, ya barangkali perlu sesi khusus barangkali Pak Widodo, kira-kira seperti itu. Pak Yus, dari tadi kita kan hanya bicara tentang bea aja.
baik ekspor maupun impor biaya masuk apa. Yang belum kita sentuh itu tentang cukai. Lah ternyata biaya masuk maupun ini ekspor itu kalau kita lihat data justru jauh lebih tinggi pemasukan negara dari sektor cukai. Dalam hal ini cukai ini kan pungutan semacam pajak hanya untuk membatasi konsumsi, kira-kira begitu. Khususnya kalau di Indonesia ini kan rokok ya, yang paling besar cukai rokok ini. Apa sih yang sudah dilakukan bea cukai untuk membatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya di Lampung? Baik, jadi betul Pak Widodo, kalau kita bicara penerimaan justru memang penerimaan yang paling besar dari cukai. Di 2020 secara keseluruhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada menghimpun penerimaan negara sampai sekitar 123 triliun. Itu 32 triliun dari bea masuk, bahkan 175 triliun itu dari cukai, dan dari bea keluar dia sekitar 5 triliun. Jadi bisa kita bayangkan komposisinya. Nah, perlu saya sampaikan sebetulnya kalau terkait dengan rokok, sebenarnya barang kena cukai itu kan memang rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol dan etil alkoholnya sendiri. Memang yang terbesar adalah dari rokok atau produk hasil tembakau lainnya. Nah, sebetulnya kita perlu sampaikan produksi rokok ini kan sebetulnya tidak merata Pak ya. Ada pusat-pusat atau sentra produksi rokok. Kita kenal yang terbesar tentu di Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat juga demikian tinggi. Kemudian ada beberapa tempat di Sulawesi juga ada. Nah, kalau di Lampung ini ada 2 perusahaan rokok Pak. Nah, tetapi maka kalau terkait seperti itu kami boleh dibilang wilayah Lampung ini termasuk tentu sampai ke Sumatera Barat dan Bengkulu itu adalah lebih tepatnya daerah distribusi dan daerah pemasarannya Pak terkait dengan rokok ilegal, bukan tempat produksinya. Produksinya ya tentu di Pulau Jawa. Oleh karena itu kami dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, menekan rokok ilegal, kami memang menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi Pak. Sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini. Kemudian yang kedua tentu kami juga melakukan penindakan. Jadi kami melakukan juga operasi pasar dan seterusnya. Jadi strategi yang kita gunakan sebetulnya memotong supply-nya dan memotong demand-nya. Bagaimana kami cara memotong supply-nya? Tentu kami melakukan operasi penindakan terhadap distributor. Jadi distributor yang mulai masuk, katakanlah mulai turun di Pelabuhan Bakahuni, nah itu kita potong di sana. Itu dari sisi supply. Nah, kalau dari sisi demand-nya ya tentu tadi bentuknya adalah sosialisasi ke masyarakat, kita operasi ke toko-toko, ke warung-warung dan seterusnya. Itu adalah gunanya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung dan tentu juga termasuk Bengkulu dan Sumatera Barat sebagai bagian dari wilayah kerja atau wilayah bea cukai Sumatera bagian barat. Nah, barangkali perlu saya sampaikan Pak bahwa tegahan kami di Kanwil Sumatera bagian barat ini kalau tahun lalu itu tidak sampai 38 juta batang, tapi khusus di 2019 tidak sampai 38 juta batang, tapi di 2020 lebih dari 56 juta batang itu kami lakukan penegahan terhadap rokok ilegal dan tentu juga ada beberapa sejumlah minuman mengandung etil alkohol termasuk juga kegiatan terhadap penindakan terhadap NPP Pak, narkotika, prekursor dan psikotropika. Terima kasih Pak Yusmariza sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang tugas, fungsi maupun kinerja bea cukai khususnya di Lampung. Sama-sama Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, pemirsa Metro TV Lampung, kita telah berada di penghujung acara. Tetaplah bersama kami pekan depan di program Economic Corner. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.